Perkenalkan, nama saya Sevnesia Ichira Wongko, nomor absen 10, nomor induk mahasiswa 22013035, kelas 1B Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tugas fisika dengan judul materi bunyi. Yang melatar belakangi gelombang bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi bunyi tersebut berasal dari benda yang bergetar. Getaran yang merambat disebut gelombang. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Bersamaan berkembangnya kemajuan dunia teknologi di dunia, gelombang bunyi dapat dimanfaatkan dalam teknologi masa kini. Pemanfaatan gelombang bunyi tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, industri, kelautan, medis, dan lain-lain. Pengertian bunyi. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Jadi, bunyi dapat didefinisikan sebagai energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar sebagai sumber bunyinya. Berbicara tentang bunyi, maka tidak akan lepas dari beberapa istilah yang meliputinya, seperti berikut ini. Yang pertama, nada adalah bentuk bunyi dengan frekuensi yang teratur. 2. Desa adalah bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur. Timbre atau warna bunyi adalah bentuk bunyi yang memiliki frekuensi yang sama namun terdengar berbeda. Dentum adalah bunyi yang memiliki amplitudo sangat besar dan biasanya terdengar secara mendadak. Manfaat bunyi. Kemunculan energi atau gelombang bunyi terjadi bisa bermanfaat, tidak hanya bisa didengar saja. 1. Digunakan untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi. USG adalah alat untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim dengan cara memanfaatkan gelombang ultrasonik. Alat ini akan memancarkan gelombang bunyi ultrasonik ke rahim ibu untuk melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan aliran darah dalam tubuh sang ibu. Selain dapat digunakan untuk mengamati pertumbuhan janin, USG juga bisa digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor dan kondisi otak. 2. Pengujian ultrasonik. Gramet bisa menemukan pengujian ultrasonik pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Gelombang bunyi ultrasonik juga bisa bermanfaat pada bidang pembabismian hama karena bisa membuat efek depresi pada tikus dan lipas atau kecoa. Yang ketiga, terapi ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran sebagai salah satu bentuk terapi. Terapi tersebut diberi nama terapi ultrasonik untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan juga otot. 4. Pembersih ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik juga digunakan sebagai bahan dalam mesin cuci piring. Alat pencuci piring ini bekerja dengan air dan sabun yang digetarkan dengan bunyi ultrasonik, dan partikel untuk menggosok piring juga menggunakan gelombang bunyi ultrasonik. Kesimpulan, secara singkat dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, zat cair, dan gas. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Proses merambatnya bunyi berbeda-beda tergantung pada medium penghantar gelombang bunyi. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.